Saya kira ada kecenderungan Pilkada Jakarta ini semacam big match, tanding ulang yang mengkloning konfigurasi politik dalam Pilpres, yaitu kubu oposisi dan kubu penguasa. Nah, kubu penguasa per hari ini kecenderungannya itu ingin mengusung Ridwan Kamil untuk bertanding di Jakarta. Gerindra misalnya sudah definitif mengumumkan tertarik untuk mengusung Ridwan Kamil, disusul oleh PAN, bahkan Projo di situ, yang saya kira sebagai instrumen-instrumen yang bisa diukur betapa memang kawan-kawan yang tergabung dalam KIM itu intensinya untuk memajukan Ridwan Kamil. Dan pada saat yang bersamaan misalnya ada Anies Baswedan yang kita sebut sebagai antitesa dari kekuasaan politik hari ini yang sudah secara definitif diusung oleh PKB, kemungkinan besar akan segera bergabung PDIP dan PKS, dan sangat mungkin juga Nasdem ada di dalamnya. Ini kan yang tampak di permukaan. Tapi sayangnya Vita, saya mencatat sejumlah anomali dalam Pilkada Jakarta. Kenapa anomali? Pertama, anomalinya itu ini Anies turun kelas terus terang. Ini adalah calon presiden, kemudian tanding ulang di Pilgub. Secara grade politiknya ini turun menurut saya. Ini kan yang sebenarnya menimbulkan begitu banyak resistensi belakangan. Pilpres aja kalah, gimana Pilgub? Oke, Mas Adi, sebelum kita bahas soal nanti detail per tokohnya, kita ingin fokus dulu kok. Tadi kan Mas Adi menyampaikan bahwa ini rematch antara oposisi dan juga penguasa. Apakah artinya dalam Pilkada serentak di tahun ini khususnya di Jakarta, apakah preferensi politik atau pilihan politik dari Pak Jokowi ini sudah pasti akan berbeda dengan partai pengusungnya waktu itu, PDI Perjuangan misalnya? Ya itu sudah hakul yakin kok. PDIP dan Pak Jokowi udah nggak bisa lagi dikait-kaitkan. Sudah lama wassalam kok. Dan ada kecenderungan misalnya, kenapa PDIP itu tertarik misalnya untuk membangun koalisi dengan Anies Baswedan, karena di kubu penguasa Ridwan Kamil ada sentuhan Pak Jokowi, dan sangat mungkin nanti di kemudian hari RK itu pendampingnya adalah Mas Kaisang. Ini yang sepertinya mendebalkan satu keyakinan di mana ada Pak Jokowi, intensi politiknya ada di situ, maka sepanjang itu juga haram bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisi. Ini yang akan terulang, Mbak. Ya, itu akan terulang lagi. Kita menuju ke Bang Gilbert. Akan ada preferensi politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan juga PDI Perjuangan. Tanggapan dari PDI Perjuangan seperti apa, Bang Gilbert? Baik, makasih. Saya kira bukan sesuatu yang aneh kalau hal itu terjadi ya, dan bukan berasal dari PDI Perjuangan. Bahwa kemudian berbeda, sepanjang kemudian rakyat yang diuntungkan, tentu tidak ada masalah. Asal jangan kemudian merubah peraturan demi kepentingan pribadi. Kalau buat itu, buat PDI haram hukumnya. Bukan kerjasama dengan orangnya, tetapi haram hukumnya buat PDI Perjuangan membuat sesuatu yang ilegal secara legal. Tapi artinya PDI Perjuangan tidak masalah kalau preferensi politik dari Pak Jokowi ini berbeda dengan PDI Perjuangan? Tidak masalah soal itu? Kita tidak masalah sepanjang kepentingan rakyat yang utamakan. Dan itu memang dari dulu sikap PDI. Jangankan sekarang, Orde Baru saja kita puluhan tahun ada di luar kok. Dan bukan barang haram kita anggap itu. Demokrasi itu kan masalah perbedaan. Bahwa kemudian kita berbeda ya wajar-wajar saja. Bahwa kemudian siapa yang kemudian dipilih rakyat itu yang menjadi penting. Baik, kita menuju ke Bang Habib. Bang Habib, sepakat nggak tadi disampaikan oleh Mas Adi bahwa akan ada rematch antara oposisi dan juga penguasa nanti di Pilkada serentak, khususnya di Jakarta? Jawabnya sekarang apa nanti? Ya, sekarang silakan. Sekarang dong, Bang. Masa nanti? Biasa begitu. Jebakan. Ya, jadi begini, saya pikir ini masih ada waktu 2 bulan, situasinya masih dinamis. Ya. Belum ada yang bisa memastikan konfigurasinya siapa melawan siapa. Karena masing-masing kedua sisi, misalnya tadi dikatakan didefinisikan oposisi, didefinisikan penguasa, di tempat masing-masing juga belum jelas calonnya. Apakah misalnya Anies pasti didukung oleh partai-partai yang disebut oposisi. Definisi oposisi juga sekarang kan masih sumir, partai-partai mana saja yang beroposisi gitu kan. Yang kedua, apakah finalnya misalnya Pak Ridwan Kamil akan dicalonkan didaftarkan ya pencalonannya termasuk oleh Gerindra. Kan Partai Gerindra tidak bisa secara sendiri memutuskan lalu mendaftarkan. Mesti bicara dengan partai-partai lain yang kuotanya cukup. Terutama memang kami ada semacam tekad dalam setiap pilkada semaksimal mungkin kita ini bicaranya dengan KIM dulu. Ya, teman-teman KIM ya. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan berbicara dengan teman-teman yang tadinya tidak tergabung dalam koalisi Indonesia Maju.
Nah, karena itu kami nggak bisa prematur ya bahwa kemungkinannya akan seperti ini ya, karena kami ini kan bicara harus ada pertanggungjawabannya ya. Oke, tapi begini Bang Habib, sebelum kita bicara soal tokoh ya, tadi kan Bang Habib juga menyampaikan ada komunikasi yang dibangun Koalisi Indonesia Maju. Apakah juga komunikasi antar internal Partai Koalisi Indonesia Maju ini juga dikomunikasikan dengan Pak Presiden dalam hal ini? Ya pasti ya, Pak Presiden Jokowi apa Pak Presiden Pak Presiden Prabowo? Jokowi. Oh. Kan yang masih menjabat Pak Jokowi. Iya, enggak. Maksud kadang-kadang kalau kita bicara presiden juga kan. Iya. Jadi presiden Iya, terpilih. gimana Bang Habib? Ada komunikasi Ya, juga pasti dengan Pak dong. Jokowi? Pasti dong, dengan kedua tokoh tersebut, saya pikir dua tokoh utama kami ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, semua pasti kita saling diskusi lah. Oke, jadi artinya nanti siapapun tokoh yang akan diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju itu atas persetujuan dari Pak Jokowi? Kita tidak Bisa disimpulkan gitu nggak? Nggak bisa Anda simplifikasi seperti itu. Oke, jadi gimana? Kami mengutamakan musyawarah, ya kan? Jadi semua yang akan kami sepakati tentu berdasarkan musyawarah.